Halo pemirsa Movie Addict yang saya cintai dimanapun Anda berada, bagaimana kabar? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya juga serta tetap berjaya baik di darat, laut maupun udara ya. Kali ini saya akan merangkum film Korea bergenre action komedi berjudul Hitman Agent Jun yang rilis pada tahun 2020. Film ini berkisah tentang seorang agen intelijen yang tentunya hebat namun mempunyai hobi menggambar dan bercita-cita menjadi seorang komikus dari semenjak dia kecil. Namun cita-citanya tersebut terganjal karena pada suatu hari mereka mengalami kecelakaan dan membuat orang tuanya meninggal, sehingga akhirnya dengan terpaksa ia pun menjadi seorang agen. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya seperti biasa dipencet dulu tombol subreknya ya. Oke bro, si Slur atau udah gimana ya, subrekernya masih sedikit sih, jadi channelnya belum bisa diduitin. Nanti aku gak bisa udut, gak bisa ngopi, gak bisa bayar cicilan juga. Aduh. Ya di subrek ya, oke. Dan sebelum dimulai mari kita tonton dulu intro tidak menarik dari PNJ Sinopsis yang telah saya comot dari internet lalu diedit ya. Oke, happy watching dan selamat menyaksikan. Awal kisah kita diajak menyaksikan sebuah animasi atau kartun di mana sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak tengah melakukan perjalanan. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak truk sehingga membuat mereka tewas dan hanya sang anak yang bisa selamat. Selamat dari kecelakaan, anak tersebut dimasukkan ke sebuah panti asuhan dan ia bernama Jun, kependekan dari Junaedi. Diceritakan si Jun ini suka sekali menggambar dan bercita-cita menjadi seorang komikus atau kartunis ya. Namun dibalik itu ternyata Jun adalah anak kecil yang tangguh karena diceritakan ia bisa menghajar 3 anak yang berbadan lebih besar darinya. Sementara itu di luar datang seseorang yang bernama Chon Dok-yu. Ia adalah seorang perekrut sekaligus kepala pelatih dari sebuah badan intelijen yang disebut dengan NIS, National Intelligence Service, di mana ia bertugas untuk merekrut calon-calon agen gas LPG berbakat. Mengetahui Jun seorang yatim piatu dan berkarakter tangguh yang mana karakternya tersebut diturunkan dari ayahnya karena ayahnya tersebut adalah mantan juara taekwondo olimpiade sekecamatan Cikendi. Kepala Chon mencoba merekrutnya namun Jun berkata bahwa yang ia inginkan hanyalah menggambar karena hal itu bisa membuatnya melupakan hal-hal buruk. Namun kepala Chon membalasnya dengan berkata bahwa yang Jun inginkan adalah sebuah omong kosong. 남자는 말이야, 그딴 거 말, 뭔 개벽다구 같은 소리야? Jun kecil telah beranjak dewasa dan ternyata ia sudah berhasil menjadi agen rahasia dari NIS. Dan bisa kita lihat sekarang ia sedang beraksi lalu menangkap seorang penjahat kelas kakap yang bernama Simon. Kemudian keberhasilannya menangkap Simon dibahas di sebuah briefing anggota NIS, di mana briefing yang dipimpin oleh kepala Chon tersebut membahas bahwa Simon adalah adik dari seorang penjahat yang bernama Jason. Diceritakan mereka berdua telah meneror 38 tempat di berbagai belahan dunia dan juga telah membunuh banyak warga sipil dalam aksinya. Selain itu diceritakan beberapa tahun yang lalu Jun bisa melukai Jason dan hampir berhasil menangkapnya. Namun sayang ia berhasil kabur lalu bersembunyi. Untungnya adik Jason yaitu Simon berhasil ditangkap berkat aksi dan kelihayan seorang agen hitman sekaligus agen pulsa yang tak lain adalah Kim Bong Jun. 우리의 에이스 준의 단독이 모였다. Kehebatan Jun dalam menangkap penjahat membuat ia menjadi seorang legenda sekaligus idola di antara para anggota NIS. Namun di balik kegarangannya ternyata Jun masih menyimpan hasrat untuk menjadi seorang komikus, dan di sela-sela kesibukannya memberantas terorisme, ia masih suka menggambar sekaligus menyalurkan hobinya tersebut. Kemudian dengan tertangkapnya Simon, kepala Chon bisa menginterogasi di manakah keberadaan Jason. Namun sayang karena disiksa oleh kepala Chon, Simon pun berakhir tewas. Kemudian di
tengah-tengah obrolan datang seorang anak kecil bernama Chul. Ia adalah calon agen pulsa terbaik berikutnya. Si Chul ini sangat mengagumi Jun dan menjadikan Jun sebagai idolanya. Di sisi lain Jun juga menganggap si Chul ini layaknya sebagai seorang adik. Jadi gimana ya, hubungan mereka ini kayak kakak adean lah atau hyung-hyungan ya, tapi beda bapak beda ibu sih. Ya kayak gitulah ya. Berhasil mengetahui lokasi keberadaan Jason, Jun pun ditugaskan untuk menangkapnya. Dengan menaiki helikopter, Jun pun berkata kepada anggota timnya bahwa jika ia mati dalam tugas ini, ia meminta tolong agar menggunakan gambar wajah dirinya yang ia buat sendiri sebagai foto pemakamannya. Dan ketika ia terjun, tiba-tiba parasutnya tidak bisa terbuka sehingga ia tercebur ke dalam lautan lepas dan membuatnya tewas. 경련, 국가가 너에게 큰 빚을 졌다. 15 tahun berlalu, Jun ternyata masih hidup sehat walafiat dan bisa kita simpulkan bahwa ia telah memalsukan kematiannya. Jun melakukan hal tersebut karena ia ingin menggapai cita-citanya dari kecil, yaitu menjadi seorang komikus, dan ia pun berhasil. Kini ia telah dikontrak oleh sebuah perusahaan publisher komik online yang kita kenal dengan Webtoon ya, di mana ia menggambar dan membentuknya menjadi sebuah cerita kemudian dipublish secara daring. Oh ya, sebagai info tambahan aja tapi nggak ada hubungannya sama film sih, tapi ya udahlah. Jadi Webtoon ini banyak digemari oleh masyarakat Korea sana, terutama remaja, dan saking digemarinya banyak serial K-drama terkenal diangkat dari komik Webtoon kayak Cheese in the Trap, terus My ID is Gangnam Beauty, terus What's Wrong with Secretary Kim ya. Itu loh yang diperanin sama Park Soo Joon sama Park Min Young ya, mantan si Lee Min Ho. Aduh anjir, kok aku apal ya. Soalnya mantan sih suka Korea, jadi aja anjir curhat. Jun berhasil menjadi seorang komikus, namun sayang profesinya sekarang ini tidak banyak menghasilkan uang dan cerita webtoonnya juga kurang sukses di pasaran. Selain itu, Jun sekarang sudah mempunyai istri yang bernama Mina. Ia bekerja sebagai guru dan ini anaknya bernama Gayung, remaja SMP yang menyukai musik rap. Karena Jun miskin dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Jun sering meminta uang kepada istrinya tersebut agar kebutuhan mereka tercukupi, dan hal itu menyebabkan Mina berbuat semena-mena serta membuat seorang mantan agen legendaris Jun menjadi seorang susis. 이거 죽겠어 진짜. 설레니까 여기 와 돌이다 앉아봐. Dalam pengerjaan karyanya, Jun selalu dikejar-kejar oleh deadline dan kali ini ia berhasil menyelesaikan episode terbaru serial webtoonnya meskipun terlambat mengirim. Dan seperti pria-pria susis lainnya, ia menggantikan peran seorang istri yaitu beres-beres dan juga gegero. Setelah selesai, Jun menonton siaran di televisi yang mana memberitakan bahwa untuk kesekian kalinya telah jatuh korban seorang pria dibunuh dengan cara dicungkil matanya. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi di handphone yang mana ternyata isinya berisikan hujatan-hujatan netizen yang mengomentari serial webtoon yang baru saja ia rilis. 요즘 웹툰 작가 아무나 돼? 그럼 내 시간 자체 아깝다. 이 웹툰 안 보는 이걸 삽니다. 본 내 눈을 파버리고 싶다. Kegiatan sehari-hari Jun setelah menjadi seorang susis sekaligus komikus yang kurang sukses, salah satunya yaitu menjemput Kayung dari sekolah, di mana ia juga suka menanyakan pendapat Kayung tentang episode webtoon terbarunya. Mengetahui karya ayahnya tersebut penuh dengan hujatan, Kayung menyarankan agar Jun lebih baik menceritakan kisahnya sendiri. Namun karena Jun telah menyembunyikan identitas sebenarnya dan apabila diceritakan ke publik maka nyawanya akan terancam. Namun perlu diingat bahwa Kayung beserta istrinya tidak mengetahui masa lalu Jun yang merupakan seorang agen legendaris. Kemudian tiba-tiba editor yang mengontrak Jun meneleponnya dan ini sosoknya bernama Gyuman. Ia berkata bahwa Jun harus segera mengakhiri serial webtoonnya dikarenakan saking banyaknya hujatan oleh para netizen. Mengetahui dirinya akan semakin miskin, Jun pun bekerja sambilan sebagai kuli bangunan dan ini mandornya, di mana ia selalu bertindak semena-mena kepada Jun. Kemudian karena kesal dengan perlakuan mandornya tersebut, tidak bisa menghajarnya serta tidak ingin dipecat, maka Jun hanya bisa menahan diri. 저 자식만은 이 새끼를 그냥. 잠깐만. 새끼. 노래한 건데.
Malam harinya Jun membaca komentar netizen yang semakin banyak dan juga pedas. Oleh karena itu teringat dengan nasihat anaknya, Jun mulai menuangkan kisah hidupnya sendiri ke dalam gambar, di mana ceritanya berkisah tentang Jun yang kala itu sedang dilatih oleh kepala pelatih Chon saat sebelum diterima menjadi agen tim rahasia dari penanggulangan teror atau yang mereka sebut dengan tim SHIELD ya. Ya kalau di kita malah kayak apa ya, semacam Kopassus lah ya kurang lebih. Sambil mengingat masa lalunya dan agar lebih mendalam, Jun pun memberagakan keahliannya dalam berkelahi, di mana ia bisa menendang, memukul, bahkan jujumpalitan agar ceritanya bisa lebih real. Setelah begadang dan menyelesaikan ceritanya, Jun pun akhirnya tertidur, dan inilah serial webtoon karyanya yang ia beri judul Agen Spesial Jun Naedi. Keesokan paginya, tiba-tiba Mina berperilaku tidak sewajarnya, di mana ia biasanya berperilaku ganas dan galak kepada Jun, namun kali ini ia romantis. Dan ternyata Mina telah mengirimkan komik webtoon yang Jun buat semalam kepada editor tanpa sepengetahuannya, di mana si editor langsung mempublish dan ternyata membuat para pembaca puas karena ceritanya menarik. Jun pun panik karena cerita webtoon semalam yang ia buat tadinya hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun terlambat karena sudah viral dan juga telah banyak dibaca. Takut nyawanya terancam dan akan diketahui oleh tim anti-teror, Jun memohon-mohon kepada Gyuman untuk menarik kembali cerita webtoonnya. Namun Gyuman merasa bahwa hal ini adalah sebuah keberhasilan dan untuk pertama kalinya webtoon yang dibuat Jun bisa sukses. Gyuman pun menolak permintaan Jun dan bahkan ia pun diusirnya. Jun hanya bisa pasrah dan menerima keadaan, lalu ia bermaksud menjemput Kayung dari sekolah. Namun ayah dari teman Kayung menjemput mereka memakai mobil mewah sehingga meninggalkan Jun sendirian. Menyadari dirinya adalah ayah yang miskin serta tidak bisa membahagiakan keluarganya, Jun tidak peduli lagi dengan keselamatannya, maka ia pun mulai melanjutkan cerita webtoon tentang kisah hidupnya sendiri. Dan kali ini bercerita tentang dirinya yang saat itu berada di kota Vladivostok, Rusia untuk menjalankan sebuah misi. Kemudian misinya tersebut adalah membunuh Jason, seorang teroris sekaligus kakak dari Simon yang dibahas pada saat briefing anggota NIS tadi ya. Setelah bisa menghindari peluru dengan aksi penuh salto, Jun berhasil membebat habis anak buah Jason, lalu sampailah ia di sebuah momen ketika ia melukai mata Jason dengan mentojosnya dengan sebuah pisau. Lalu Jun meledakkan mobil yang ditumpangi Jason dan mengira misinya telah berhasil, namun ternyata ia bisa selamat. Kemudian dengan penuh dendam maka Jason pun berteriak, "Jun Naedi." Dengan viralnya webtoon tersebut telah sampailah di telinga para petinggi NIS, dan ini salah satu petingginya bernama Hyungdu, di mana ia menyimpulkan bahwa agen SHIELD sendirilah yang tahu akan kejadian sekaligus informasi rahasia yang digambarkan persis seperti webtoon tersebut. Mengetahui Jun mempunyai hobi menggambar, maka Hyungdu pun yakin bahwa Jun lah pelakunya. Selain itu Hyungdu menyangkut pautkan berita kematian korban-korban yang dicungkil matanya seperti yang ditayangkan di berita tadi, yang mana korban-korban tersebut ternyata adalah mantan agen tim SHIELD. Hyungdu menuduh Jun telah menjual identitas para korban demi mendapatkan uang, sehingga pihak tertentu yang mempunyai dendam bisa membunuh mereka satu persatu. Divisi tim SHIELD dikatakan telah bubar. Mengetahui Jun adalah mantan agen terbaik mereka, Hyungdu pun menugaskan Chul yang mana satu-satunya orang di mana kemampuannya bisa menandingi kehebatan si Jun. 그놈 잡는 데 쓸모가 있겠네. 프로젝트가 폐기되면서 천리원은 다른 팀에 재배치시켜서 마지막 남은 방패현입니다. 당장 소환해. Chul telah beranjak dewasa dan saat ini ia sedang bertugas menyamar, namun mendapatkan kabar bahwa Jun masih hidup, ia pun segera pergi bersama kepala pelatih Chon ke kantor publisher Jun bekerja. Mereka pun menginterogasi Gyuman dan akhirnya dengan secara paksa Gyuman pun memberitahu keberadaan Jun yang saat ini sedang bekerja sambilan menjadi kuli. Kemudian pasukan NIS datang dan akan menangkap Jun, namun Jun melakukan perlawanan dan bisa menghabisi mereka. 속지 마. 그 새끼마다 체포해.
Setelah berhasil menghabisi mereka, Jun segera pulang ke rumah dengan maksud mengepak barang. Menyadari istrinya juga dalam bahaya, Jun menelepon dan memberitahunya bahwa webtoon yang ia buat adalah kisahnya sendiri. Oleh karena itu Jun mengajak Mina untuk bersembunyi, namun ia tidak percaya begitu saja dan mengatakan bahwa Jun ini adalah tukang wadul. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba pasukan NIS datang, akan tetapi Jun bisa melumpuhkan mereka, kemudian hanya tersisa satu. Setelah berduel ternyata orang tersebut yang tak lain adalah Chul. Terkejut dengan sosok yang ada di depannya, Jun menjadi lengah sehingga Hyungdu pun datang menyetrumnya dan membuatnya pingsan. 설마 네가 철이냐? Hari itu adalah hari yang sial bagi Gyuman karena seseorang datang dan orang tersebut adalah Jason, penjahat yang dilukai oleh Jun saat ia mencoba menangkapnya di Vladivostok, Rusia. Lalu ada ajudannya bernama Jerome. Dengan matanya yang picak, Jason mengintimidasi Gyuman agar mengatakan siapakah di balik kreator webtoon yang sedang viral tersebut. Jun akhirnya diborgol dan ditahan di ruangan interogasi. Namun di sisi lain, Chul tidak percaya bahwa idolanya tersebut telah memalsukan kematiannya. Kemudian kepala Chon datang yang juga ambek, lalu dengan segenap kekuatan hutang ia pun menendang Jun. Sambil termehek-mehek, Jun pun mengutarakan isi hatinya bahwa ia dari dulu tidak ingin menjadi seorang agen. Namun kepala Chon menyeretnya sehingga dengan terpaksa Jun pun menurutinya. Setelah kepala Chon pergi, tiba-tiba handphone Jun yang telah disita berbunyi. Chul yang masih mempunyai nurani, ia pun memperbolehkannya untuk menerima telepon, dan ternyata telepon tersebut datang dari Jason yang mana ia telah menculik Mina, dan ia juga mengancam bahwa jika ia ingin istrinya tersebut selamat, Jun harus membawa kepala Chon kepadanya dalam waktu 20 menit. Oleh karena itu dengan gurung-gusuh singkat cerita, Jun pun berhasil menyandera kepala Chon dan membawanya pergi. 죄송합니다. 들어와. 야, 이게 뭐 하는 거야? Di perjalanan menuju lokasi istrinya diculik, Jun mengatakan kepada kepala Chon bahwa Jason telah menculik istrinya, sehingga dengan terpaksa kepala Chon saat ini disandera dan akan dibarter dengannya. Mengetahui mobil yang mereka tumpangi diikuti, Jun mengajar para agen NIS sampai mereka pingsan lalu mengganti mobilnya agar menghilangkan jejak. Namun ternyata Jerome, ajudan Jason, melihat anggota NIS sudah tergeletak pingsan di jalanan, maka ia pun membunuh mereka satu persatu. 제거했습니다. Dengan terbunuhnya para anggota NIS tadi, Hyungdu atau direktur ya, ia pun murka dan menyalahkan kematian mereka kepada Jun serta semakin yakin bahwa Jun lah si penjual identitas agen. Sementara itu di sisi lain, menyadari episode webtoon terbarunya akan rilis, di mana episode tersebut bercerita tentang Simon, adik Jason, sedang disiksa oleh kepala Chon sampai ia tewas. Sadar dalam bahaya, Jun segera menelepon Gyuman dan menanyakan apakah episode tersebut sudah rilis. Namun terlambat karena Gyuman dengan bodohnya merilis episode tersebut tanpa menyadari akibatnya. Dan benar saja Jason sedang membacanya, ia melihat bahwa ternyata adiknya disiksa kepala Chon sampai ia mati. Oleh karena itu Jason pun semakin dendam dan akan membalaskan kematian adiknya tersebut. 잘못 본 건 너야. 넌 완전 남편 잘못 고른 거야. Kembali ke Jun yang sedang panik dalam melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara handphone bergetar yang mana ternyata berasal dari di balik celana kepala Chon. Ia menyembunyikan handphone tersebut karena takut disita oleh Jun. Oleh karena itu Jun segera menggerayangi kemudian mengangkat teleponnya, dan ternyata Kayung telah diculik oleh direktur. Sambil berteriak-teriak, direktur pun mengancam jika tidak melepaskan kepala Chon maka anaknya tersebut akan mati. Dilema dengan situasi saat ini, maka Jun memutuskan untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu dan membuat sang istri murka karena Jun telah mengabaikannya.
Sementara itu Kayung dibawa ke sebuah rumah dan disandera. Jul yang melihat perbuatan direktur sudah melampaui batas, ia tidak setuju kemudian memprotesnya. Namun direktur kali ini tidak bisa diajak kompromi, ia pun membentak Jul sampai jigongnya muncrat kemana-mana. Aduh, jijik ya. Tidak percaya pelaku pembunuh agen-agen NIS tadi adalah Jun. Jul yang diperintahkan untuk menyita handphone Kayung, ia berpura-pura tidak menemukannya dan secara diam-diam mereka pun kabur dari tempat tersebut. Di perjalanan Jul berpura-pura menjadi Kayung kemudian mengirimkan pesan kepada Jun bahwa ia berhasil kabur dari penculikan dan meminta dijemput di suatu tempat. Namun hal tersebut hanyalah akal bulus darinya karena saat sampai Jul tiba-tiba menodongkan pistol dan membuat Jun hanya bisa pasrah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jun lalu berkata kepada Jul, "Tolong lepaskan anakku, Jul." Kemudian Kayung yang mendengar nama tersebut, ia pun mengungkapkan kepada Jul bahwa ketika ayahnya mabuk, ia suka mendengarkan cerita tentang si Jul ini dan Jun menganggapnya sebagai seorang adik. Kayung lanjut mengatakan bahwa ayahnya ini adalah seorang komikus online yang berpenghasilan rendah. Selain itu, karena miskin, ia harus bekerja sambilan sebagai kuli. Lalu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, Jun pun sering menjadi bulan-bulanan istrinya sendiri, bahkan pernah diusir dari rumah. Mendengar idolanya tersebut telah menjadi susis, Jul pun terenyuh hatinya. Ia menurunkan pistol yang ia tonongkan, kemudian akhirnya ia memutuskan untuk membantu Jun membebaskan istri galaknya tersebut. 삼촌도 같이 갈 거야. 이 삼촌이랑 아빠랑. 오리지널 팡페연이야. 야, 이거 좀 푸고 얘기하자. 잠깐. Sebelum datang ke sarang penjahat, mereka membekali diri dengan kantong yang penuh dengan senjata. Namun sesaat sebelum pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari kejauhan yang menandakan direktur beserta konco-konconya telah datang. Oleh karena itu, untuk menahan mereka, Jun meninju Jul sampai ia berdarah sehingga mereka pun akan menyangka bahwa si Jun telah menganiayanya dan berhasil membawa Kayung kabur. Rencana mereka berhasil dan tentunya membuat direktur semakin kalap. Namun konyol nan bodoh nan sarap, Jun beserta kepala pelatih melupakan kantong senjata yang tadinya mereka bawa dan harus menghadapi Jason dengan tangan kosong. Aduh, bodoh. 근데 배낭은 어디 있어요? 뒤에 없어? 트렁크에 넣나? Sesampainya di TKP, Jun beserta kepala Con segera menemui Jason. Kemudian Jason juga mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh agen-agen Team Shield yang viral di berita. Mina pun akhirnya percaya bahwa suaminya tersebut adalah seorang mantan agen rahasia. Jun telah menepati janjinya membawa kepala Con, namun sebelum melepaskan Mina, Jason menginginkan Jun agar menyiksa kepala Con dengan menyetrumnya sampai ia tewas, persis seperti penyiksaan yang adiknya alami. Tidak mempunyai pilihan lain, maka Jun pun dengan terpaksa menurutinya. 이거 어떻게 나한테? 괜찮아요? Sementara itu Kayung yang tidak turun dari mobil, ia mau video call Jul sehingga direktur beserta anggota NIS lainnya bisa melihat keadaan yang sedang terjadi. Melihat kepala Con sedang disiksa, direktur semakin kalap dan yakin bahwa Jun telah berkonspirasi dengan Jason. Oleh karena itu mereka segera menggerebek, kemudian terjadilah aksi saling menembak. Namun direktur akhirnya bisa menguasai keadaan. Ia segera memerintahkan jajarannya untuk menangkap Jun, namun dengan sigap Jun melakukan perlawanan. Semakin kesal dengannya yang tidak mau menyerah, direktur memerintahkan sniper agar menembaknya. Dan ketika hal itu terjadi, tiba-tiba Jul menghalau tembakan sehingga ia terkapar, namun untungnya masih bisa hidup. Direktur tetap kekeh memerintahkan anak buahnya untuk menembak Jun, akan tetapi ternyata Jerome sudah membunuh sniper tadi sehingga ia bisa menembak anggota NIS lainnya. Melihat adanya kesempatan di tengah-tengah kekacauan, Jason segera menembak Jun dan membalikkan keadaan. Mereka pun akhirnya diborgol. Lalu Chul yang dari tadi telah mencoba menjelaskan keadaan Jun yang sebenarnya. Merasa senewan karena si direktur keras kepala, Chul memuncratkan jigong Godzilla dan meluapkan kekesalannya. Sementara itu Jun yang mereka kira sudah mati, ternyata ia masih bisa hidup. Dimana ternyata untungnya Jun memakai rompi anti peluru sehingga ia bisa selamat. Lalu dengan cepat Jun menembak gas LPG 3 kilo yang ada di dekatnya sehingga terjadi ledakan dan membuat kekacauan. Aksi saling tembak menembak pukul memukul antara anggota NIS dengan anak buah Jason kembali terjadi.
Kepala Chon menghadapi Jerome dan dengan kemampuan yang ia punya setelah berduel ia pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Sementara itu Jun di tengah-tengah kericuhan ia meminta maaf kepada keluarganya karena selama ini ia telah menyembunyikan identitas masa lalunya. Kemudian setelah mencipok Mina melihat Jason akan kabur, Jun segera mengejar dan tibalah saat-saat mereka akhirnya berhadapan kembali. Berbekal pelatihan selama bertahun-tahun, Jun pun membuktikan bahwa ia memang seorang mantan agen legendaris karena ia bisa mengalahkan Jason dengan penuh gaya. 자, 알려. 준! 아빠! 여보! 형! Situasi telah aman terkendali, Jun pun melanjutkan karirnya sebagai komikus kurang sukses. Jul yang prihatin dengan kondisi perekonomian Jun, ia mengharapkan agar Jun bisa kembali ke kesatuan NIS. Namun Jun menolak dan tetap bersikeras menjalaninya karena sekarang ia telah didukung oleh anak beserta istrinya dan berharap tidak akan kembali menjadi susis lagi. Cerita tamat. 날 믿어주는 사람이 이렇게 둘이나 있는데 내가 못할 거 같냐? Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subrek channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.